Suatu pedesaan dulu, HWHNH Ambien kepala desa sewenang-wenang selalu menindas yang lemah. Cerita diawali pemuda tampan gagah berani mirip Sarip Tambak Osau dari Sidoarjo, Indonesia namanya Toleng. Anak kepala desa namanya Lesuhing. Berhenti. Berhenti. Lihat warga bercocok tanam benih padi. Anak kepala desa turun bercocok tanam bersama warga yang ingin merampas sawah-sawah mereka. Mirip musang berbulu domba. Lesuhing melawan bandit yang dijadikan oktor. Dia bermodalkan klurit mirip Tretan Dibik melawan bandit yang disewah. Dipertontonkan seluruh warganya. Mengakibatkan warganya ketakutan. Lesuhing melawan bandit 1 lawan 1. Dengan kepala bandit. Bernama Buarbuk dari Madura. Tan tertan, Buarbuk. Buarbuk kewalahan, itu sudah disetting. Buarbuk menghabisi Lesuhing dengan senjata api. Kejasian tak terduga berbalik. Warganya mulai berdatangan untuk melihat. Brodin mengajak rekannya untuk menghindar dan melarikan diri. Tembakan baru saja diberikan ternyata peluru hampa. Lesuhing tersenyum dalam hati, tak apusi. Masih baik-baik saja. Tidak ada luka sedikit pun. Lesuhing hebat, kata warga memuji. Warga tidak tahu, ketua bandit Buarbuk sudah dibayar. Bangga memiliki kakak yang hebat. Ayahnya selaku kepala desa ingin warganya aman. Menyarankan warganya semua meninggalkan desa demi keselamatan. Bandit akan datang lagi untuk membalaskan dendam kematian saudaranya. Mendengar hal itu, seorang bangsawan yang menganggap jika kekayaannya dapat mengusir para bandit, lantas menawarkan sebuah kesepakatan, di mana sebagai gantinya, adik Lesuhing bernama So harus dinikahkan kepadanya. Pernyataan tersebut ditentang oleh pemuda bernama Tong, yang secara tidak langsung ingin mempertahankan Sai, sang wanita pujaan hatinya. Karena para bandit menggunakan senjata modern, seorang pemuda bernama Toleng mengusulkan untuk melawannya dengan senjata yang sama, di mana senapan yang dimilikinya. Biksu akan memberikan senjata modern. Dia mantan tentara. Bisa diharapkan. Senjata api bisa dikumpulkan dari teman-temannya. Jika sudah terkumpul akan diberitahu. Toleng akan segera diberitahu. Dan apabila ingin mendapatkan lebih banyak, ia pun menyarankan kepada Angin dan rekannya untuk menemui seorang teman semasa perangnya dahulu bernama Tong, yang bisa membuat sekaligus menjual senjata api. Anak kepala desa salah strategi, dikira warga takut. Tanpa buang waktu, rencana matang akan dipersiapkan segera. Robin Hood pun didampingi 2 temannya untuk melakukan perjalanan. Dalam perjalanan menemui Tong, si pembuat senjata api, layaknya seorang pengembara. Mereka menunggangi kerbau sawah sebagai alat transportasi. Memasuki area yang dikenal sebagai hutan ular. Ingin memperingatkan temannya agar jangan bergerak ya. Dari kehadiran satu ular mematikan melintas tepat di depan kakinya. Gara-gara ngentot buang angin, ular marah-marah mencium bau tidak sedap. Memancing si ular untuk menggigitnya. Kembali sekaligus masuk ke dalam celananya. Mencari sumber bau yang menyenangkan bagi ular. Setibanya di sebuah desa, mereka bertiga secara kebetulan bertemu. Gak usah ikut-ikut. Di tengah perdebatan yang masih berlangsung, datang salah satu penduduk yang memberikan informasi kepada si kepala desa jika putrinya sedang kerasukan setan mirip mak lampir di Indonesia. Memanfaatkan momen ini,
pun mengajukan dirinya untuk mengatasi masalah tersebut. Dia bernama Badung, anak si kepala desa yang diketahui sering mengalami kerasukan. Namun Badung mengancam akan memakan isi perut mereka jika ada yang berani mengusik kehidupannya. Sempat sembuh dengan cara dinyanyikan lagu dan dut koplo. Lesuhing yang menganggap dirinya kuat jika dirinya sudah berhasil mengusir roh jahat yang bersarang dalam tubuh. Banyen pun langsung meminta kebijakan si kepala desa agar membiarkannya pergi dengan selamat. Senjata makan tuan, bandit dulu dibayar sekarang menyerang. Warga tidak takut lagi, diberi semangat oleh Toleng dan Yuli. Toleng dan Yuli sepasang kekasih seperjuangan membela warga desa yang tertindas. Ia pun bahkan rela mati asalkan bisa bersama Yuli. Kepada wanita pujaan hatinya ini, tetapi bandit masih merajalela di desa. Kata Toleng, mari kita menuntaskan bandit ini. Pasukan bandit yang membabi buta memberikan serangan, membuat seluruh warga desa kalang kabut. Di mana Tong dan Soi si pembuat senjata. Pasukan Buarbuk dan Broden merajalela, lantas segera menyelamatkannya. Perasaan cinta yang dipendam olehnya selama ini. Buarbuk semakin emosi menyerang desa, meminta kepada seluruh warga agar memberikan semangat. Buarbuk mencari siapa yang telah membunuh adiknya, warga desa tidak ada yang mengaku. Di waktu yang sama, Lesuhing akhirnya muncul dengan membawa sebuah meriam yang semakin khawatir akan keselamatan warga. Segera memberikan perintah agar Lesuhing menggunakan meriam itu, tetapi dan ya akibat meriam yang tidak sempurna, Lesuhing akhirnya terbujur pingsan di atas tanah. Dan saat kembali sadar, desanya kini semakin kacau balau akibat dimasuki para bandit. Terus berjuang demi menyelamatkan seluruh warga. Toleng dan Yuli sekaligus mengusir para bandit tersebut. Cerita para bandit itu pun berhasil mengumpulkan hampir seluruh warga desa, di mana sang biksu meminta toleransi kepada si ketua bandit. Namun permohonannya itu sama sekali tidak dipedulikan. Dan justru malah mendapatkan hal seperti ini. Dapat si Iro, si ketua bandit, akhirnya menghampiri ayah Lesuhing selaku kepala desa. Ia sudah tidak tahan lagi, ingin mengetahui sosok yang sudah menghabisi adiknya. Namun karena tak kunjung ada yang buka mulut, si ketua bandit akhirnya memberikan kebijakan untuk mengambil Soi dan seluruh para wanita lain sebagai gantinya. Kalau tidak ada yang buka mulut, wanita-wanita ini akan melayani saya bergantian. Dengar, tidak ingin hal itu terjadi. Buka mulut siapa yang menghabisi adik saya? Dengan mengaku sebagai sosok yang telah menghabisi saudara orang itu. Sehingga si ketua bandit tanpa basa-basi lagi akan membalaskan dendam kematian adiknya. Di mana Lesuhing yang merasa tak tega langsung menceritakan kronologi waktu itu, bahwa sayalah sosok si pembunuh sebenarnya. Jangan salahkan warga tidak tahu apa-apa. Mengetahui hal itu, si ketua bandit yang sadar telah dikhianati oleh anak buahnya sendiri, lantas berniat akan menghabisinya. Saya yang rupanya sengaja ingin mengambil alih pimpinan, sama sekali tidak takut akan ancaman majikannya. Dan kamu pengkhianat, matilah kau. Kubunuh kau. Si ketua bandit marah besar kepada Broden keponakannya. Segera menyuruh anak buahnya agar menembak Broden dan mengumpulkan barang berharga, sekaligus para wanita dari desa itu untuk diculik. Namun apa yang terjadi? Daniel ledakan barusan rupanya dilakukan oleh Tong bersama-sama rekannya dan warga desa termasuk Toleng dan Yuli. Tong biksu, Toleng dan Yuli menyiapkan diri dengan meriam yang sudah sempurna untuk mengusir bandit yang arogan. Si biksu kena percikan tapi tidak apa-apa. Mulanya biksu ingin membantu. Serangan itu mengagetkan si bandit.
Langsung kena dada si ketua bandit, meninggal dia dengan lubang di dada. Dan membuat anak buahnya lari pontang-panting. Lari tunggang langgang serangan berikutnya. Warga gembira atas kemenangan itu. Si bangsawan yang rupanya sedari awal bersembunyi dalam tiarap suara keras mendengar letusan meriam. Lalu menghampiri Sei. Menagih janji. Sesuai kesepakatan awal, ia ingin menjalankan proses pernikahan. Lebih tepatnya nanti malam. Dan akan mengundang seluruh warga desa. Demi merayakannya. Mengetahui Tong sangat menyukai Sei, adiknya ingin memberikan kantong berisi uang yang didapatkannya dari si bangsawan. Waktu itu ia ingin agar Tong mengembalikan uang tersebut, sekaligus melamar adiknya, sehingga tak butuh waktu lama. Tong akhirnya berhasil mendapatkan hati Sei. Lesu Hing berpikir, kapan saya membelai pujaan hati. Sei bahagia dilamar Tong, anak bangsawan gigit jari. Mungkin bukan jodohku, cinta tidak bisa dipaksa. Lesu Hing dicari pujaan hati. Lesu Hing yang juga belum memiliki pasangan, kini dihampiri Dahlia, yang ternyata menyimpan perasaan cinta kepadanya. Di mana Dahlia merasa telah diberi wasiat oleh sang ayah, agar Dahlia menemukan seorang pria yang memiliki tanda lahir pada bagian tertentu. Meskipun Lesu Hing tidak termasuk kriteria, Dahlia sama sekali tidak peduli. Akibat sudah terlanjur suka kepadanya. Dahlia memanggil Lesu Hing, "Aku tidak tahan." Subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih.